Tahukah kamu harimau Sumatera, orangutan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Pada pembelajaran kali ini dengan Bu Yuli di sini dalam House of Nehatlen Channel, kita akan mempelajari tentang tema 1 selamatkan makhluk hidup pada subtema ketiga ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran pertama. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri menunjukkan hutan yang belum ada penebangan, tidak ada campur tangan manusia. Sebelah kanan adalah gedung-gedung dan pemukiman penduduk di mana mereka membuka lahan menebang hutan untuk dijadikan pemukiman. Nah, mari kita renungkan bersama apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan. Dampak pertama adalah tidak ada resapan air karena pohon ditebang. Yang kedua, karena pohon ditebang, maka sumber air akan menipis. Yang ketiga, hewan tidak memiliki tempat tinggal. Yang keempat, pohon-pohon akan habis dan langka. Yang kelima, akan terjadi longsor dan banjir karena tidak ada akar pohon penahan air hujan. Sedangkan yang keenam adalah manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanan. Nah, sekarang bagaimana nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Iya, betul sekali. Hewan-hewan yang hidup di hutan akan kehilangan tempat tinggal. Mereka juga akan kehilangan sumber makanan. Ketika mereka kehilangan sumber makanan mereka, maka mereka akan turun dari hutan dan memasuki rumah penduduk untuk mencari makan. Ketika mereka tidak mendapatkan makanan, maka mereka akan mati dan punah. Di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Tentu saja hewan-hewan tersebut akan turun dan mencari rumah-rumah penduduk untuk tinggal. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Tentu saja manusia akan kehilangan sumber makanan. Manusia juga akan kehilangan sumber oksigen karena hutan adalah paru-paru dunia. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, sekarang mari kita menambah pengetahuan kita tentang hewan dan tumbuhan dengan membaca teks berikut ini. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kepunahan. Setelah membaca teks tersebut, coba mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia?
Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan manfaat bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Dari teks bacaan tersebut, apa yang bisa kita simpulkan? Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Dalam bacaan tersebut, kita bisa mendapatkan informasi bahwa setiap daerah memiliki hewan-hewan unik tertentu. Bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua, kakak, atau teman kalian dengan cara berdiskusi. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membuat peraturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Mari kita pelajari satu persatu tentang kondisi atau keadaan politik sistem pemerintahan negara-negara Asia Tenggara. Perhatikan peta kawasan Asia Tenggara berikut ini, kemudian perhatikan juga kondisi politik dan sistem pemerintahan negara Asia Tenggara. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Bye-bye.